Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Hadi Sumitro. Ya, jangan lupa sebelum masuk klik subscribe channelnya dulu ya, biar kita makin oke saja dalam belajar. Kita akan mempelajari mengenai struktur data. Ini ada tahapan kedua, yaitu tahapan dari QUI. Jadi untuk sobat yang ada di rumah, jangan lupa untuk bisa langsung mempraktekkan supaya kita bisa tahu apa yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Langsung saja ya, kita akan buka pada materi yang pertama ya, atau materi yang kedua. Ini mengenai dari QUI. Jadi pada materi pertemuan 10 di struktur data, kita akan mengenal apa itu dari QUI ya. QUI atau artian dari lainnya adalah suatu antrian, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, antrian dalam kenyataan itu dapat dilihat pada kehidupan yang nyata ya. Jadi misalkan ya, antrian untuk mendapatkan tiket, antrian untuk mendapatkan sembako ya, antrian untuk dilakukan tes COVID-19. Nah, bisa jadi seperti itu juga ya. Nah, jadi semisal antrian untuk mendapatkan tiket, karcis dan sebagainya memiliki struktur yang mirip dengan antrian dalam suatu terminologi komputer, seperti itu. Kemudian juga kita lihat itu ada salah satu bentuk itunya ya, apa? Bagaimana ilustrasi seseorang mengantri ya. Kalau kita lihat siapa yang datang, dia akan keluar ya. Jadi siapa yang datang dulu, dia akan keluar atau mendapatkan sesuatu yang di antriannya, seperti itu. Kemudian jika tumpukan yang telah dibahas sebelumnya itu bersifat LIFO, last in first out, maka pada antrian berikutnya ya, ini bersifat FIFO, first in first out ya. Kalau yang kemarin adalah last in last out. Jadi kalau tadi yang masuk pada stack, siapa yang masuk dulu dia akan keluar terakhir. Tapi kalau di antrian beda. Siapa yang masuk dulu atau mendaftar dahulu, dia akan keluar atau mendapatkan yang terlebih dahulu. Jadi untuk elemen yang pertama kali masuk akan keluar pada kali yang pertama. Kalau kita gambarkan pada FIFO, ini menunjukkan ada masuk, awal, akhir adalah keluar, seperti itu. Nah, ini kemudian pada tahapan lanjutannya, urutan masuk elemen antrian adalah A, B, C, D. Nah, ini sebagai contoh ya, disebut sebagai NQUI ya. Jadi urutan masuknya itu adalah NQUI. Selanjutnya urutan keluar elemennya dari antrian A, B, C yang tadi atau D, ini disebut sebagai DQUI. Jadi urutan antriannya yang masuk dan yang keluar itu berbeda. Kemudian juga perlu diingat ya, jadi NQUI ini adalah urutan masuk elemen pada antrian. Tapi sedangkan DQUI ini adalah urutan keluarnya. Jadi kalau masuk ngantrinya pakai NQUI, kalau keluar pakai DQUI. Kemudian implementasi antrian dapat dilakukan menggunakan array maupun menggunakan struktur data dinamis. Jadi kalau kita kemarin, kenapa saya membahas array, bagaimana array itu berjalan? Ya karena nanti ada hubungannya dengan salah satu struktur data yang ada di sini, seperti itu. Kemudian juga ada operasi NQUI melakukan penambahan item pada bagian belakang antrian. Operasi DQUI melakukan penghapusan item yang berada di depan antrian ya. Kemudian juga operasi DQUI ini operasi lainnya adalah pick ya. Kalau pick ini untuk melihat tanpa menghapus. Jadi dia hanya melihatnya saja. Kemudian item yang berada di bagian awal antrian ya, ini adalah tanpa menghapus item yang berada di awal antrian. Jadi ini adalah pick untuk melihatnya saja tanpa menghapus antriannya, seperti itu ya. Langsung saja ya, kalau gitu kita akan melakukan suatu praktek ya, bagaimana antrian itu berjalan ya. Jadi kita langsung saja masuk pada, Anda buka Visual Studio Code-nya ya. Kita akan mencoba melakukan coding seperti itu. Jadi untuk yang pertama kali yang harus kita persiapkan adalah kita membuat suatu file yang namanya index.html seperti itu ya. Nah,
kita akan coba buat di sini. Kita sudah membuat index.html, kemudian kita tinggal menambahkan saja. Ini sementara selama ini kita menggunakan HTML ya, karena memang hubungannya dengan JS-nya. Jadi kemudahan bagaimana kita implementasi JS-nya dulu menggunakan HTML, menggunakan books-books-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sini ya, kalau kita menggunakan mau otomatis, ini harus sampai keluar dulu ya tulisannya. Jadi harus sampai keluar dulu tulisannya, ada HTML sampelnya gitu ya. Nah, jadi keluar dulu sampai pada HTML sampel, baru nanti keluar seperti ini. Kita tinggal ganti saja titelnya. Misalkan titel yang pertama ini adalah mengenai antrian tiket ya, sebagai contoh aja title. Kemudian jangan lupa di sini kita buat juga file yang namanya index.js. Sebenarnya terserah mau dibuat apapun bentuk namanya ya, yang jelas ini adalah tipenya JS yang nantinya pengaruhnya adalah saat kita memanggil di halaman HTML seperti itu. Kita lanjut saja, sini ada index.js seperti itu. Nah, ketika sudah, maka otomatis ini sudah akan terhubung dengan index.js. Namun ini dia tidak akan menampilkan apapun ya, dia tidak akan menampilkan apapun. Baru ini Anda masuk sekarang di index.js. Nah, di index.js Anda buat suatu variabel. Kita buat dulu suatu variabel namanya variabel enq ya. Masih ingat tadi enq apa? Ya, enq itu adalah deretan dari suatu yang mau masuk dan deq-nya adalah deretan yang mau keluar seperti itu. Kita coba lihat var q ww ya. Ini sama dengan new array. Nah, ini kita buat array-nya. Kemudian kita coba lihat dokumen.write. Kita coba tulis urutan q-nya ya. Urutan dari q. Nah, kita lihat urutan q-nya. Kemudian kita kasih br. Masih ingat BR? Ya, BR tanda spasi ke bawah satu kali. Kemudian kita masukkan menggunakan q unsafe. Kemudian kita isi misalkan angkanya ini adalah 2 ya. Kita awali dengan 2. Kemudian juga ada q.unsafe, kita isi 4 ya, jadi kita coba kelipatan genap. Kemudian juga ada lagi q.unsafe, kita isi 6. Kemudian ada q.unsafe, kita isi 7, maaf 8 ya. Nah, kalau sudah, ini kalau kita lihat q.unsafe ini adalah kita memasukkan atau melakukan q ya. Q tadi kan antriannya, jadi antriannya ini berapa ya. Jadi antriannya adalah 2, 4, 6, 8 ya, yang akan dimasukkan. Kemudian di sini kita lihat, kita coba melihatnya dokumen .write, kita coba menuliskannya ya. ww ini adalah bentuk dari q.toString. Jadi kita melakukan convert to string ya, q-nya ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi dengan br ya, jadi spasi ke bawah. Jadi nanti nggak gabung deretannya nggak gabung ke samping semua. Jadi kalau di HTML kita harus menggabungannya ke bawah seperti itu. Kalau sudah, kita akan mencoba menuliskannya kembali variabel
terambil ya. Nah, jadi yang terambil ini adalah kita melakukan pengambilan. Ini sama dengan qui.pop. Ingat kemarin ya, pop ini adalah mengambil ya. Kemudian di bawahnya kita coba menuliskan kembali dokumen.write. Nah, ini kita lihat data yang terambil, data yang diambil ya. Nah, ini kalau kita lihat data yang diambil ini isinya adalah, ini sepertinya hujan ya. Nah, suaranya agak hujan. Semoga suara saya masih tidak kalah dengan suaranya hujan ya, seperti itu. Ya maaf saja sobat, ini saya tengah malam ini. Kemudian kita lihat lagi, terambil kita tambahkan. Nah, ini masih sama ya. Nah, ini untuk terambil ini kita tambahkan BR di bawahnya. Nah, di belakangnya. Kemudian kita tuliskan kembali. Nah, mungkin sebelum ini kita bisa melihat dulu. Maaf, ini ada yang kurang ini tadi ya. Ini tambahkan dulu, tambah. Jadi penambahan di sini adalah menambahkan antara string ya, antara variabelnya qui dengan dokumen write-nya HTML ya. Kemudian kita tambahkan qui.toString. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah dokumen write data yang diambil. Jadi data-data yang diambil atau terambil saat ini adalah datanya qui.pop ya. Kemudian kita lakukan enter, kita tulis lagi dokumen, atau enggak gitu kita coba jalankan saja ya. Kita langsung bisa menjalankannya sebenarnya dari sini. Nah, ini tadi kalau kita lihat, ini ada mungkin hilang ya tadi ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada dokumen .write data yang diambil ya. Jadi variabel qui ini adalah new array, kemudian juga dokumen write ini adalah urutannya ya. Kemudian ada qui.unshift, ini artinya kita menginputkan atau memasukkan 1 2 3 4 pada variabel array tadi. Kemudiannya di dokumen write, jadi kita menuliskan qui.toString ya. Qui.toString ini adalah nilai dari qui-nya, dan ini adalah nilai dari yang terambil. Ini kita simpan dulu, kita bisa mencoba menjalankannya di halaman HTML ya. Nah, kita lakukan refresh. Nah, ini sudah muncul. Jadi urutannya ya, urutannya ini adalah qui8642. 8642. Data yang diambil adalah data yang kedua. Berarti kita memasukkan pada nominal yang pertama adalah yang kedua. Jadi urutan dari NQ pertama ini adalah nilai 2. Kita coba kembali lagi di halaman ini. Nah, jadi kan kita tadi urutannya 2 4 6 8. Jadi pertama kali masuk 2 4 6 8, maka otomatis yang akan keluar pop. Nah, ini adalah nilai yang kedua. Kemudian kita mencoba menuliskan kembali ya. Kita coba meneruskan. Di sini ada dokumen .write, kemudian ada suatu isiannya ya. Ini adalah isi QW terakhir ya. Jadi ini adalah jumlah kui-nya yang terakhir setelah dikurangi yang pop tadi ya, yang pop ya. Kemudian kalau kita lihat ini berarti kita harus memanggil qui.toString ya. Kemudian nah, seperti ini. Jadi kui terakhir adalah nilai dari qui.toString, karena kui yang
pertama ini sudah dimasukkan 1, 2, 3, 4, dan pada variabel berikutnya adalah kinerjanya yang kita lakukan adalah mengambilnya, maka otomatis yang 2 ini tadi sudah hilang. Berarti yang akan ditampilkan ini adalah yang ke 4, 6, dan 8 ya. Kita coba save, kemudian kita coba lihat di halaman browsernya. Nah, ini kita lihat, ini adalah antriannya. Ini sama halnya seperti kita membuat suatu logika atau sistem di mana bagaimana kita melakukan suatu antrian. Artinya ketika ada yang memasuk, kita pencet antrian 1, antrian 2, antrian 3. Nah, itu adalah keluarnya seperti itu. Kemudian kita akan mencoba lanjut kembali ya. Bagaimana kalau kita membuat suatu inputannya juga? Nah, ini agak berbeda. Bagaimana kalau kita membuat inputannya juga? Ini sebenarnya hampir sama dengan stack kemarin, hanya saja ini adalah aturannya beda. Kalau stack dia yang pertama masuk, dia juga yang pertama keluar. Kalau di GUI, dia yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Seperti itu. Jadi kita coba buat lagi ya kalau gitu. Coba bisa dibuka di halaman itu ya. Yang ketiga ya, atau Visual Studio Code-nya ya. Coba dibuka. Kemudian di sini Anda bisa membuat suatu buah file kembali ya. Buat suatu file lagi yang namanya index2.js atau index2.html. Nah, jadi ini berbeda ya. Bisa kita lihat ini ada index2.html. Nah, setelah itu, setelah index2.html, maka otomatis kita akan mencoba membuat tampilan layoutnya ya. Jadi tampilan layoutnya ini sama ya. Kita buat HTML dulu. Nah, sampai keluar HTML sampel biar langsung cepet ya kalau di Visual Studio Code. Kemudian buat juga di sini index2.js. Index2.js. Nah, ini sudah kita buat index2.js. Kemudian kita bisa menuliskannya ya. Kira-kira di index2.js ini apa ya? Sebelum kita menuliskan index2.js, kita harus menuliskannya di dalam index.html. Dan di sini juga kita kasih index2.js. Nah, jadi ditulis index2.js supaya dia masuk di bagiannya atau dia langsung terrecord. Nah, ketika sudah, coba Anda buat di index2.html ya. Ini suatu form ya. Atau kalau saya di sini coba menggunakan suatu tabel ya. Kita coba langsung saja di sini. Nah, ntar tampilannya saya buat wrap. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini kita coba membuat ada tabel, ada form, tr, td. Nah, ini sebenarnya hanya untuk merapikan saja ya untuk tabelnya. Anda boleh tidak menggunakan tabel, tapi bagaimanapun juga kalau ingin membuat suatu sistem yang bagus, Anda juga harus mementingkan desain juga seperti itu. Ini ada kita buat tr, bukan ya? Kita coba buat formnya dulu. Setelah form kita tutup di tabelnya. Nah, seperti itu. Kita coba simpan. Ini ada tabel style border ya. Ini di HTML ya. Kalau Anda sudah dapat HTML pasti ini tahu sedikit banyak bagaimana penempatan bentuk stylenya. Ini ada brown, background colornya ada green, align, center. Kemudian di sini kita lihat ini adalah td input ya. Input tipe teks
nama teks simpan. Kemudian input tipe button value masukkan ke dalam GUI ya. Jadi kalau kita lihat di halaman browsernya, nah ini tambahkan 2 ya di halaman browsernya, index2.html. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya hanyalah suatu inputan dan juga masukkan ke dalam GUI ya. Ini kita cuma masih mendesain itunya aja, tabelnya ya. Jadi kita coba desain tabelnya. Kemudian coba masuk lagi ke sini, mana? Ke index2.html ya. Kemudian kita masih menambahkan di sini on click ya. Jadi tadi ada suatu perintah on click enqueue text simpan .value. Jadi enqueue ini adalah nanti suatu variabel yang untuk melakukan yang disimpan. Yang disimpan apa? Ini ada txt simpan atau nilai dari txt simpan. Txt simpan yang ada di sini ya. Jadi txt simpan ini tadi adalah button inputannya. Jadi ketika kita melakukan on click, maka txt simpan atau nilai dari txt simpan ini kita masukkan ke dalam suatu enqueue ya. Jadi nilai dari txt simpan saat diklik dia masuk ke dalam enqueue. Kemudian juga txt simpan .value 0. Kemudian juga teks tampilkan GUI ke dalam media list. Jadi kalau kita bisa nanti ada suatu function yaitu tampilkan GUI. Nah, ini ke dalam media listnya seperti itu. Jadi nanti media listnya apa? Ya, kita harus membuatnya ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi dulu di sini. Sampai pada halaman media list. Nah, data yang ada di dalam GUI. Kemudian juga ada input tipe teks, nama teks ambil, size 20. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, ini juga align center. Nah, ini kalau untuk TRTD ini jangan dihiraukan dulu kecuali Anda sudah bisa. Harusnya memang bisa ya kalau hanya untuk melakukan desain di HTML. Kemudian ada select name media list. Jadi media list ini nanti menampung suatu function atau suatu ini ya statement ya. Jadi ketika dia melakukan on click maka otomatis dia menyimpan ke dalam suatu media list. Media list di sini adalah suatu nama ya. Kemudian optionnya adalah tampilan data. Nah, media list ini nanti yang akan kita coba buatkan variabel di dalam index.js-nya. Kemudian kita masuk lagi di banyak data. Ada banyak data antrian ya. Kemudian ada txt atas. Jadi banyaknya data berapa, masuk txt banyak, kemudian txt antriannya ada berapa, masuk di txt antrian ya. Kemudian ada lagi kita menambahkan suatu button untuk yang terakhir. Button yang perlu kita tambahkan di sini adalah nah, ini ada button ambil dari GUI. Jadi ketika kita melakukan on click, maka dia mengambil dari GUI-nya atau mengambil dari media listnya tadi. Jadi media list langsung menampilkan kembali dan txt.ambil value dia akan ditampilkan. Kemudian juga inputnya ini kita ada button value hapus data, on click hapus data, dan tampilkan media list. Jadi tampilkan media list dia akan selalu menampilkan yang ada di dalam array-nya tadi gitu ya. Kemudian kalau untuk hapus data berarti fungsinya adalah menghapus data dari array. Kalau sudah, kita bisa melihat di bagian browsernya ya. Nah, di bagian browser kemudian kita coba refresh. Nah, ini akan ada masuk nilai 1 kita tambahkan, kemudian ada 2 kita tambahkan. Nah, ini masih belum ada fungsinya. Nanti harapannya adalah ketika kita menambahkan, bagaimana dia akan tampil di halaman media list. Dan ketika kita mengambil, dia akan tampil di sini dan dia langsung mengurangi banyaknya data dan juga data antrian. Seperti itu. Jadi langsung saja kita coba kembali lagi di Visual Studio Code-nya ya.
Kemudian coba masuk di halaman index.js ya. Nah, di index.js Anda harusnya ini mencoba mempraktekkan juga ya. Jadi kalau variabelnya seperti ini seperti apa gitu ya. Kita coba buat sekarang. Ini ada variabel qui sama dengan new array. Kita buat qui sebagai array ya. Kemudian variabel hasilnya ini bernilai 0 ya. Kemudian kita coba buat function enqueue ya. Masih ingat ya enqueue tadi? Enqueue dari suatu data. Enqueue artinya menginputkan ya, menginputkan. Nah, untuk menginputkan ini fungsi apa yang kita gunakan tadi? Fungsi yang digunakan adalah fungsi dari qui.unshift ya, sama seperti yang pertama tadi, qui.unshift. Yang di-unshift apa? Data ya. Yang di-unshift adalah suatu datanya, data yang diambil dari form tadi. Kemudian kita buat lagi suatu functionnya. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita masih mencoba untuk melakukan unshift. Kemudian coba Anda masuk di halaman browsernya ya. Nah, kita refresh dulu. Kita coba inputkan 1, masuk, 2, masuk, tapi tidak kelihatan karena di media listnya masih belum kita tampilkan. Bagaimana menampilkan media list? Nah, kita langsung menambahkan kembali ya. Nah, kita coba langsung menambahkan kembali media listnya di Visual Studio Code. Ini adalah bagaimana Anda untuk membuat tampilkan kui-nya ya. Jadi kita buat fungsinya tampilkan kui di media list tadi kan ini ada ya. Mana? Tampilkan. Nah, tampilkan kui ya. Jadi ini adalah di media listnya. Media list ini adalah menampilkan kui. Bagaimana menampilkan kui? Kita buatkan fungsinya dulu. Function tampilkan kui list list.option length, kemudian panjangnya kita kasih nilai 0, kemudian for variabel i sama dengan 0 dan nilai dari i ini lebih besar dari array-nya kui dengan panjang yang sudah ditentukan. Nah, ini harus sama ya. Nah, harus gandeng length, kemudian i melakukan suatu ulangan. Nah, seperti ini. Maka otomatis variabel data sama dengan new option i. Di optionnya dari i, kemudian di list.option ini adalah list.option.length sama dengan data. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah big data. Berarti ini kita harus membuat suatu fungsinya dari big data kembali.
dokumen dot get element by id, dan yang kita ambil adalah txt dot banyak ya. Dot inner html ya. Sama dengan queue dot length. Setelah itu kita harus buat function dari big datanya tadi ya, karena kita di sini kita tampilkan big data dengan mengadopsi banyaknya data yang sudah dikurangi tadi. Kita coba buatkan lagi function dari big data. Ini ada var hasil sama dengan queue.length. Jika hasilnya sama dengan 0, sama dengan 2 kali ya, atau hasilnya sama dengan undefined, maka statement yang akan kita buat adalah document.getElement by id. Txt atas, ini teks atasnya tadi yang sudah kita buat di HTML. Kemudian kita coba lagi inner HTML sama dengan kosong. Jadi yang ada di dalam inputannya atau di dalam form inputannya nanti bernilai kosong jika dia txt atasnya ini tidak diketahui. Namun jika salah atau diketahui nilainya, maka otomatis dia langsung membaca dari atau menampilkan elemen id-nya di txt.atas ya. Txt atas ini adalah hasil dari queue-nya, hasil min 1 karena dikurangi dari yang keluar tadi, seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan kembali satu buah function, yaitu function dari dequeue ya, yang kemarin yang tadi ini kan belum kita tambahkan ya. Ada function dari dequeue, functionnya yang deretan yang sudah keluar. Jika statement data yang kita tampilkan atau data dari queue ini juga tidak didefinisikan, maka nilainya dia sudah kosong, artinya dia tidak ada lagi. Namun jika salah atau masih terdapat data di dalam array-nya, maka kita akan melihat data dari queue-nya seperti itu ya. Jadi jika sudah ada data, maka datanya ada di dalam queue-nya. Kemudian juga kalau sudah, Anda bisa mencoba menjalankannya ya.
menjalankannya kita tambahkan 1 2 3 ya. Jadi kita tambahkan dari kita tambahkan dulu, kita cek dulu satu-satu ya sebelum kita mencoba menjalankannya, mulai dari indeks HTML atau indeks JS nya yang kedua sampai indeks yang ada di dalam HTML nya juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini index.js nya. Ini adalah bagaimana kita melakukan inputan teks, nama, simpan ya. Kemudian ada tampilan GUI medialis gitu ya. Nah, ketika sudah, maka Anda coba bisa menjalankannya nanti. Kita bisa menjalankannya di dalam sini ya. Atau Anda coba bisa langsung melihat di dalam browsernya. Maaf. Kita lihat di dalam browsernya. Kita coba tambahkan 1, dan kita coba tambahkan lagi 2, kita coba tambahkan lagi 3, urut sama seperti urutan ya. Kemudian kita bisa mencoba menambahkannya lagi 4, tambahkan lagi 5, tambahkan lagi 6. Nah, sampai di sini terdapat 6 data ya. 6 data. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita coba mengambil satu. Kita klik satu, maka otomatis dia akan menampilkan di sini. Ya, ini adalah proses dari the GUI-nya. Ini deretan yang keluar ada 1, maka otomatis banyak data ya, tadi adalah min 1. Kemudian dan data antriannya adalah nilainya 2. Artinya data antrian adalah data yang akan melakukan GUI. Kemudian kita ambil lagi, maka otomatis 3 4, datanya antriannya adalah 3. Ya. Nah, sampai pada akhirnya kosong gitu ya, sampai datanya menjadi kosong. Jadi seperti itu proses bagaimana Anda membuat suatu antrian ya. Membuat suatu antrian menggunakan struktur data HTML dan juga JS. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.